Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. An-nadim astaghfirullah, an-nadim astaghfirullah, an-nadim astaghfirullah. Astaghfirullah, an-nadim astaghfirullah, an-nadim astaghfirullah, an-nadim astaghfirullah. Astaghfirullah, an-nadim astaghfirullah, an-nadim astaghfirullah. Astaghfirullah, an-nadim astaghfirullah, an-nadim astaghfirullah, an-nadim astaghfirullah, an-nadim astaghfirullah. Astaghfirullah, an-nadim astaghfirullah, an-nadim astaghfirullah, an-nadim astaghfirullah. Astaghfirullah al-azim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitur Rahim Majelis Taklim rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita pada detik ini, pada saat ini diberi oleh Allah limpahan rahmat yang berupa kesehatan zahir dan batin, sehingga kita dapat hadir di sini majelis taklim. Mugi-mugi mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Pada saat sekarang ini kita berada di penghujung tahun
baru Hijriah. Sekarang tahun berapa Pak Toh? 1444. Ya toh? Kurang beberapa hari lagi. Ya toh? Tepatnya pada hari apa? Hari Rabu. Kita masuk pada tahun baru Masehi, tahun baru Hijriah 1445. Sekarang kita berada di penghujung tahun 1444 Hijriah dan kita akan memasuki tahun 1445 Hijriah. Dengan bertambahnya tahun, ya kan? Bertambah pula usia kita. Tetapi pada hakikatnya usia kita bertambah tahun, bertambah berkurang. Pak Toh sekarang usianya berapa Toh? 71. Ya kan? Bonusnya berapa? Ya kan? Bonusnya berapa? 71. Jadi pada hakikatnya usia kita ini semakin hari, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, 2 bulan sampai 1 tahun, sedikit demi sedikit jatah kita hidup di dunia ini berkurang. Ya, tapi pada kenyataannya usia kita ini berkurang, tapi belum ada persiapan. Ya, belum ada persiapan. Secara ya toh, kalau kita berangan-angan, kalau kita bertafakur, oh iya usia kita semakin hari semakin berkurang. Berarti kita semakin dekat dengan apa yang namanya kematian. Dekat yang namanya kematian, tetapi kesadaran untuk melakukan persiapan itu kadang-kadang belum penuh sadar. Dikiranya usia kita terus. Dikiranya Pak Toh ini usianya apa? Kepingin cita-citanya usia berapa? Allahu a'lam ya. Makanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas, api-api menungso, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Menungso sebaik-baik manusia itu usianya diberi oleh Allah usia panjang, tapi dimanfaatkan untuk kebaikan. Ya, dimanfaatkan untuk kebaikan. Makanya persiapannya apa persiapannya? Persiapannya itu al-kayis, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wa amala lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu orang yang mampu melakukan evaluasi diri, muhasabah. Mulai dari pagi sampai zuhur, ada kebaikan enggak? Kalau ada kebaikan, berterima kasih kepada Allah. Di dalam kitab kemarin sudah dijelaskan pertemuan kedua atau berapa itu, ketika kita tafakur, ketika kita mengevaluasi mulai dari subuh ya toh, sampai zuhur, kalau di situ banyak kebaikan, berarti kita harus
bersyukur. Karena orang yang melakukan satu kebaikan itu kalau tidak mendapatkan maunah tidak bisa. Karena kalau orang itu katakanlah mungkin ikut jamaah subuh, kalau tidak mendapatkan maunah tidak bisa. Ya, tidak bisa. Sholat subuh ikut istighosa sampai waktu isyraq. Kalau tidak mendapatkan maunah tidak bisa. Padahal hadisnya jelas. Kenapa kita tidak bisa? Kenapa kita tidak bisa? Kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Oh iya, umurku iki wis 50 munggah. Umurku wis 70. Berapa toh? 71 ya. 71. Memanfaatkan waktu isyraq ini kok gak bisa, kenapa? Dinteni mari sholat subuh istighosa. Mari istighosa kira-kira selesainya jam 5.15. Kita tunggu lagi kurang lebih setengah jam. Ya toh? Kita tunggu lagi kurang lebih 30 menit, 35 menit. Kenapa nggak bisa? Saya tanya Pak Toh, kenapa nggak bisa Pak Toh? Nunggu sampai jam 6 atau jam 6 kurang sedikit, oh nggak bisa, kenapa Pak Toh? Saya tanya. Kemana? Enggak, waktu isyraq. Ya toh? Sampean kalau pada waktu subuh itu setelah istighosa itu di masjid atau pulang? Di masjid. Di masjid itu duduk dengan membaca sholat zikir atau berjalan-jalan zikir. Terus ya dilat apa? Ya nggak apa-apa. Ya toh? Nggak apa-apa. Itu di latihan di istiqomahkan. Ilmunya sudah ada. Tapi prakteknya nggak bisa. Nah ini belum memberikan manfaat. Ilmu kita sudah dapat. Tapi kalau tidak dipraktekkan, ya tidak mendapatkan barokah. Ya toh? Saya tanya Pak Amirin, berapa kali setiap 1 minggu ikut, ya toh, ditutup dengan sholat isyraq itu berapa kali Pak Amirin? Belum pernah ya? Nah, lain isyraq itu setelahnya, bukan barengnya. Itu sudah ada hadisnya. Hadisnya itu sudah jelas. Ya toh? Hadisnya sudah jelas, bukan setelah muncul sedikit. Nah, itu setelah ya toh, menunggu itu ya toh, geser berapa sedikit, itu waktu isyraq, waktu kita untuk pertama kali diperbolehkan untuk melakukan sholat isyraq. Nah, itu hadisnya jelas. Tamatan. Pahalanya haji dan umroh diterima oleh Allah. Lain, sholat duha ada sendiri. Ya, sholat duha ada sendiri. Ya, sholat duha itu ada sendiri. Ini adalah sholat isyraq. Diperbolehkannya ditutup dengan 2 rakaat sholat isyraq, duduk sholat di masjid sampai istighosa, sampai selesai ditutup itu tadi. Itu pahalanya seperti orang pergi haji, umroh, diterima oleh Allah, tamatan. Ya, jam 6 kurang lebih. Itu dimanfaatkan.
Dan sholat suka nanti sendiri, terserah. Jam 8, jam 9, jam 10, terserah. Tapi ini perlu dimanfaatkan karena barokahnya banyak. Naik haji, umroh diterima oleh Allah. Nilai pahalanya. Hadisnya jelas. Gitu? Nah, itu harus dimulai. Hadisnya sudah jelas, keterangannya sudah jelas, sholat suka sudah ada tersendiri, dan ini adalah sholat Isra. Oke. Itu salah satu contoh bahwa ilmu yang sudah kita terima belum memberikan satu manfaat karena pertama adalah semangat greget untuk beribadah itu kurang. Greget untuk ibadah itu kurang. Ya, padahal sudah dianjurkan, padahal itu sudah jelas di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu harus diistiqomahkan. Diistiqomahkan, eman. Kurang nunggu setelah istighosah berapa jam, Pak Amir? Kalau istighosah subuh itu? Dan enggak, artinya setelah setengah jaman ya. Nah itu setelah istighosah. Itu saya lihat kan paling ono telu loro. Kadang-kadang kan ono kabeh. Ya, nah itu contoh. Contohnya apa? Ilmu sudah diterima, informasi sudah diterima, prakteknya tidak ada. Pak Kemas, gimana prakteknya? Ya, terus? Ya. Ya. Hmm. 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 Gak apa-apa, bagus. Enggak. Jadi ya intinya 2 rakaat. Ya, kemudian sholat yang lain adalah sholat sunat mutlak dan lain-lain dan sebagainya. Yang penting itu tadi 2 ditutup dengan sholat isyraq 2 rakaat. Yang lain-lain adalah sholat sunat mutlak. Ya, itu ya. Dilakukan sudah lama. Sudah lama Pak Mes melakukan sholat isyraq ini. Sudah lama ya. Oh, kenapa? Oh, gak boleh. Gak boleh. Istiqomah itu harus terus. Rutin. Sampean kudu milih sing tadi, yang 2 rakaat tadi. Itu jelas, ya toh? Tamatan nilai pahalanya haji dan umroh diterima oleh Allah. Sempurna. Itu yang jelas. Yang lain-lain diutamakan ini dulu. Yang lebih hebat ini dulu. Ya toh? Setelah subuh sampai isra, sholat sudah. Nanti sholat duha setelah terserah jenengan jam 9, jam 10 dan sebagainya. Jangan berhenti. 1 minggu berhenti. Kenapa kok berhenti? Loh. Milih yang ini ada, manfaatnya lebih banyak. Yang isyraq tadi. Loh, ada kok. Apa yang dilakukan itu ya sesuai dengan ittiba, mencontoh, menteladani Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya jelas hadisnya di dalam kitab ya toh, Kifayatul Adkhiya wa Minhajul Asfiya ay Thariqul Auliya. Diterangkan seperti itu. Di sini dulu sudah sering. Di sini dulu sudah kita mengaji Kifayatul Adkhiya wa Minhajul Asfiya ay Thariqul Auliya, sudah khatam.
Tinggal prakteknya. Yang penting kan praktek. Kalau tidak praktek, belum bisa mendapatkan keberkahan. Kembali lagi ya, Oke Mas. Kembali lagi ke Isra. Ya harus, karena itu jelas. Lah ya nggak boleh. Kembali lagi. Eman, istiqomah. Apa istiqomah itu? Terus menerus. Nah, jadi dipilih yang ini tadi. Ya, kan pahalanya luar biasa. Nilai kalau diuangkan haji, kalau umroh itu berapa Pak Mas? Berangkat umroh sekarang ini? Ya 60. Ya, itu nilai pahalanya kalau uang 60 juta atau 30 juta kan banyak toh. Ini setiap pagi nilai pahalanya seperti itu. Nah, itu sehingga harus diistiqomahkan, harus diupayakan. Kalau sudah istiqomah terus, wa alla istaqamu ala tariqati la asqainau ma'an ghadat, akan mendapatkan satu keberkahan yang sangat-sangat luar biasa. Ya lah. Jenengan pernah? Belum? Kenapa? Ya. Lebih afdolnya di masjid, afdol ya, lebih afdolnya di masjid. Sedangkan kan jamaah di masjid toh, subuh berhenti sampai waktu Isra. Afdol kan utama, ya toh? Tidak kemana-kemana tapi di masjid. Nah, nggak apa-apa. Yang penting kalau jenengan dengan masjid jauh, di situ ada musola, di musola. Tapi yang lebih afdol, kondisional, tergantung kedekatan jenengan. Rumahnya jauh enggak dengan masjid? Dengan masjid dekat? Jauh, berarti memakmurkan musolanya aja. Untuk memakmurkan, menghidupkan, mengajak kanan kirinya untuk sholat tadi, berjamaah sholat subuh di musola. Ya, lebih afdolnya di masjid. Oke. Nggak bisa, kurang, karena hadisnya tadi adalah ya toh fil masjid. Nah, kalau ke rumah kan pulang sudah, bukan di masjid. Kalau sholat jamaah di masjid kan terus berhenti di sini. Kalau di rumah kan jamaah kan afdolnya kan di masjid, ya toh, afdolnya di masjid. Tapi jenengan di rumah ya nggak bisa, ya bisa tapi lebih utamanya, lebih afdolnya dilakukan di masjid, lebih sempurnanya. Ya, kurang lebih jamaah. Nah, nggak apa-apa, wis podo sama saja. Iya, karena sekarang lebih canggih. Enggak, sudah zaman pulang. Kedudukannya nanti jam 9, jam 10. Ya dua aja, setelah itu pulang. Nah, ada apa Mas? Ada yang tanya, silakan. Iya, sudah dipraktekkan. Masuk masjid, kaki berdoa. Pulang dari masjid, keluar dari masjid, kaki kiri berdoa. Tidur berdoa, bangun tidur berdoa, ke toilet berdoa, keluar berdoa, wudu berdoa, selesai wudu berdoa. Ya, misalnya bangun tidur berdoa, apa doanya? Ya, bangun tidur ya. Alhamdulillahilladzi akhyana ba'dama amanana wa ilaihin nusyur. Itu kan sudah bersyukur kepada Allah. Tangi
bangun tidur, langsung berdoa. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Itu menunjukkan apa? Bersyukur kepada Allah. Yang membangunkan ini Allah. Kita tidur itu yang menidurkan Allah. Kita bangun yang membangunkan Allah. Yang menggerakkan jantung siapa? Yang menggerakkan nafas siapa? Menggerakkan saraf-saraf dari atas ke bawah siapa? Kita itu dibangunkan oleh Allah. Nah, sehingga setelah dibangunkan mengucapkan apa? Berterima kasih tadi. Alhamdulillahilladzi. Segala puji bagi Engkau ya Allah. Ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Menghidupkan setelah dimatikan, dibangunkan setelah ditidurkan. Itu luar biasa. Nah, bagi orang yang berdoa dan tidak berdoa lain. Setelah berdoa bahwa bangun ini adalah sesuatu yang luar biasa, kita dikasih Allah hidup lagi, kita dikasih Allah semangat lagi, kita dikasih Allah waktu lagi, untuk apa? Beribadah. Dulu kan sudah saya sering kita bicarakan. Hidup ini pertama untuk ibadah. Kedua hidup untuk sebagai khalifah. Dua hal ini. Allah menciptakan manusia illa liya'budu. Untuk beribadah. Illa liya'rifu. Untuk mengenal Allah. Illa muwahhidun. Untuk mentauhidkan Allah. Itu tugas pertama. Tugas yang kedua, ya toh? Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita sebagai khalifah. Ramadan sudah kita bicarakan, khalifah adalah berarti regenerasi. Khalifah berarti memakmurkan dunia ini supaya maju. Khalifah berarti memberi manfaat kepada diri, keluarga, masyarakat. Jadi khalifah berarti macam-macam. Jadi dua hal. Tidak hanya sholat saja, tapi ingat kepada tetangganya, sosialnya, ikut meramaikan, memakmurkan masyarakatnya. Ya toh? Sebagai makhluk mendekatkan diri kepada Allah, juga menghidupkan dunia ini semakin hari supaya semakin maju menuju ridho Allah. Nah, makanya kemarin kita sudah berbicara, kita harus berdoa. Kenapa berdoa? Kenapa kau berdoa, Mbak Amirin? Kenapa kita bangun tidur berdoa? Kenapa kita masuk masjid berdoa, keluar masjid berdoa, habis wudu berdoa, berjalan berdoa, keluar rumah berdoa? Kenapa? Apa? Ya, karena kita itu tidak berdaya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jenengan datang ke sini itu kalau tidak dengan hidayah gak bisa. Jenengan sholat kalau tidak hidayah gak bisa. Jenengan tidur kalau tidak diberi maunah tidak bisa. Jenengan makan kalau tidak diberi hidayah gak bisa makan. Makanya kemarin Ramadan itu kita berbicara mutu qabla an tamut. Apa Amirin? Artinya mutu qabla an tamut. Lupa. Mutu qabla an tamut. Matikanlah dirimu sebelum kamu mati. Maksudnya apa? Lupa. Ya toh, lupa. Ramadan dulu kan sudah kita bicara. Mutu qoblaan tamut. Mutu qoblaan tamut. Matikanlah dirimu sebelum kamu dimatikan oleh Allah. Kenapa pakai Mas? Apa kira-kira maksudnya itu? Ya. Ya. Oke, jadi mutu qabla antamu
Kita nggak bisa apa-apa. Melihat ini kalau tidak dengan pertolongan Allah nggak bisa. Sampean ketap-ketip loh. Kalau tidak dengan diberi syarat, diberi kesehatan Allah nggak bisa. Nafas saking budi Allah. Detak jantung dari mana? Allah. Tenaga dari mana? Allah. Manusia nggak punya apa-apa. Artinya apa? Kita sadar gak bisa melihat, gak bisa mendengar, gak bisa hidup, gak bisa berbicara, gak bisa berpikir kalau tidak pertolongan dari Allah. Kita ke masjid, pertolongan dari Allah. Kita bisa sholat, pertolongan dari Allah. Ya, semuanya aktivitas baik itu pertolongan dari Allah. Sehingga kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Makanya setelah tidur bangun sehat baca apa? Alhamdulillahilladzi ilahin. Keluar masjid berdoa apa Pak Amirin? Keluar masjid doanya. Keluar masjid doanya apa? Lupa ya, dipelajari. Masuk masjid doanya apa? Lupa juga. Apa? Keluar masuk masjid apa? Allahumma masuk. Ya, Allahumma ftah. Allahumma ftahli. Allahumma. Ya, kalau keluarnya atau masuknya itu min fadlik. As'aluka min fadlik. Ya. Apa? Ya, ya. Ya. Iya, tapi doanya yang menurut tuntunan yang dicontohkan oleh Nabi itu tangan kaki kanan terus berdoa. Allahumma ftahli Abu Wabiroh mati. Ya kan? Nah, itu dibiasakan. Apa perlu ditulis no? Ya, praktek. Jadi ilmu itu praktek. Iya. Iya loh. Iya. Sampan berangkat, Pak Kemas berangkat ke sini, berdoa. Doanya apa tadi? Dari rumah ke sini doanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahi al-azim. Masuk ke rumah, apa doanya? Nah, itu nanti dipelajari lagi. Jadi tujuan kita ini kan belajar dan dipraktekkan. Bukan hanya belajar ngurungokno tok hilang. Ya, tetapi kita belajar, masuk ke masjid ada doanya, keluar berdoa, kemudian dan sebagainya. Ya, masuk mandi, masuk kamar, atau toilet berdoa dan sebagainya. Itu istilahnya barokahnya, kebaikannya sangat banyak sekali. Dimulai, ya, karena kita ini tadi sudah kita bicarakan, kita tidak bisa bergerak, kita tidak bisa pergi ke masjid, kita tidak bisa berdiri, kita tidak bisa melihat, kita bisa mendengar kecuali pertolongan Allah. Sehingga kita bisa mendengar, bisa berdiri, bisa duduk, bersyukur kepada Allah. Dan itu harus direnungkan dan harus tafakur. Dengan tafakur berarti bersyukur, terima kasih. Jalan dari rumah ke masjid sulit kalau nggak sehat. Orang stroke bisa kan Pak Trok ke masjid? Nggak bisa. Sehingga yang sehat ini semangat, bersyukur dan berterima kasih. Ada lagi? Tanyakan Pak Amir, silakan. Ya. Pakai Mas sudah. Ya, hati ya. Ya, ya.
Ya. Bagus. Iya, bagus. Lisannya alhamdulillah, hatinya ini makmuna dari Allah. Ya. Ya. Oke. Ya. Oke. Tadi kita berbicara tentang persiapan. Al-Qais mandana nafsahu wa amil lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang mampu muhasabah. Muhasabah itu mengevaluasi. Pagi sampai zuhur, yang dievaluasi baik, bersyukur. Kalau dievaluasi kurang baik, memohon ampun kepada Allah. Zuhur sampai asar, kalau ada kebaikan, bersyukur. Tapi kalau masih ada kesalahan, istighfar, mohon maaf kepada Allah. Terus dilakukan. Ya, lakukan. Mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas mampu mengevaluasi diri setiap detik, setiap saat. Dan yang nomor 2, beribadah untuk kehidupan setelah kematian. Ya. Tafakur ya. Ya, kelihatan semua. Ya mudah sampai itu kelihatan, nggak apa-apa. Itu memang harus seperti itu, bagus, nggak apa-apa. Untuk memotivasi supaya kita lebih tobat. Maka mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi alamin. Allahumma arzuqna ilman nafi'ah rahmatan lil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.